Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat keimanan, nikmat rezeki, nikmat sehat dan nikmat hidayah yang kita rasakan setiap hari. Salat dan salam tidak lupa selalu kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkat keikhlasan, kerja keras dan kesabaran Nabi Muhammad SAW, kita sampai pada zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Di pagi hari ini kita harus memahami konsep Islam rahmatan lil alamin. Ajaran Islam rahmatan lil alamin sebenarnya bukan hal baru. Basisnya adalah kuat di dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan telah banyak diimplementasikan dalam sejarah Islam, baik dalam abad klasik maupun pada abad pertengahan. Secara etimologi, Islam berarti damai, sedangkan rahmatan lil alamin berarti kasih sayang bagi semesta alam. Maka yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Itu yang dimaksud dari rahmatan lil alamin, ya. Jadi jangan salah paham tentang rahmatan lil alamin, sehingga kita nanti dapat menyesatkan diri kita terhadap kesyirikan. Maka rahmatan lil alamin adalah istilah Quran, dan istilah itu sudah terdapat dalam Quran, yaitu sebagai firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya yang artinya, dan tiada kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, atau rahmatan lil alamin. Ayat terus menegaskan bahwa kalau Islam dilakukan secara benar, dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat baik untuk orang Islam maupun untuk seluruh alam. Jadi seorang umat Islam, terutama agama Islam, yang menjalankan agama-agamanya, maka menjadikan dirinya, tetangganya dan alamnya menjadi orang yang rahmat, yaitu kasih sayang terhadap semuanya. Ketika menjaga lisannya, menjaga perkataannya, menjaga perbuatannya, dan tidak rakus terhadap dunia, maka termasuk dikatakan rahmatan lil alamin. Rahim adalah kerahmatan Allah yang hanya diberikan kepada orang Islam khusus. Jadi rahim itu adalah lil muslim, ya, khususan lil muslim. Apabila Islam dilakukan secara benar, maka Rahman Rahim Allah akan turun ke semuanya. Dengan demikian berlaku hukum sunatullah, baik muslim maupun non muslim. Kalau mereka melakukan hal-hal yang diperlukan oleh kerahmatan, maka mereka akan mendapatkan, kendati pun mereka orang Islam, tetapi tidak melakukan ikhtiar kerahmatan, maka mereka tidak akan mendapatkan hasil. Dengan kata lain, karunia rahmat ini berlaku hukum kompetitif. Misalnya orang Islam yang tidak melakukan kegiatan ekonomi, maka mereka tidak bisa dan tak akan menjadi makmur. Jadi ibaratnya
seorang muslim itu harus mengambil peran terhadap ekonomi, terhadap budaya, terhadap gotong royong dan sebagainya. Itu yang dimaksud rahmatan lil alamin. Maka mereka tidak bisa dan tak akan menjadi makmur. Jadi ketika kita tidak bekerja dan tidak melakukan apa-apa, maka kita tidak menjadi makmur. Sementara orang yang melakukan ikhtiar kerahmanan adalah muslim, maka mereka akan mendapatkan kemakmuran serta ekonomi, karena dalam hal ini mereka mendapatkan sifat kerahman Allah yang berlaku universal atau amma kullasyak. Sedangkan hak atas surga ada pada sifat rahim, yaitu terkhusus untuk kaum muslimin. Maka yang mendapatkan kerahiman adalah orang mukmin. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa rahmatan lil alamin adalah bersatunya karunia Allah yang terlingkup dalam kerahiman dan kerahmanan. Jadi ketika rahim dan rahman itu bersatu, nah itulah salah satu karunia Allah yang terbesar. Dalam konteks Islam, rahmatul alam telah mengatur tata hubungan menyangkut aspek teologi, ritual, sosial, dan humanitas. Dalam segi teologi, Islam memberikan rumusan tegas yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya. Tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa non-muslim memeluk agama Islam. Lakum dinukum wal, di dalam surah Al-Kafirun jelas lakum dinukum waliyadin, yaitu untukmu agamamu. Jadi dalam al-aqidah kita tidak boleh memaksakan seorang muslim masuk ke dalam agama kita. Begitu hal-hal yang tataran ritual memang sudah ditentukan operasionalnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, namun dalam konteks kehidupan sosial, Islam sesungguhnya hanya membicarakan mengenai ketentuan-ketentuan dasar atau pilar-pilar saja yang menerjemahkan operasi secara detail dan komprehensif tergantung pada kesempatan pemahaman masing-masing komunitas, yang tentu memiliki keunikan berdasarkan keragaman lokalitas, nilai, dan sejarah yang dimiliki. Entitas Islam sebagai rahmatan lil alamin mengaku eksistensi pluralitas, karena Islam itu memandang pluralitas sebagai sunnatullah, yaitu fungsi pengujian Allah pada manusia, fakta sosial dan rekayasa sosial atau sosial kemajuan umat manusia. Jadi pluralitas sebagai sunnatullah telah banyak diabadikan dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rahman yang maknanya adalah, dan di antara tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lain bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahuinya. Kaum muslimin rahimakumullah, juga firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang maknanya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan dijadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat tersebut menempatkan penejemukan sosial sebagai syarat terminan atau dalam penciptaan makhluk. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menyerukan perdamaian dan kasih sayang, antara lain surah Al-Hujurat ayat 10 yang memerintahkan kita untuk saling menjaga dan mempererat
tali persaudaraan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu sesungguhnya seorang muslim itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu yang lagi bertikai. La'allakum turhamun. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita. Jadi seorang muslim itu bersaudara. Maka ketika ada perselisihan atau perdebatan atau pemahaman, maka kita yang paham untuk mendamaikan, menjadi penengahnya, supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benang merah yang kita tarik dari perintah ini adalah untuk mewujudkan perdamaian. Semua orang harus merasa bersaudara. Dalam konteks ini, almarhum Kiai Haji Ahsim Mujadi mengajukan 3 macam. Satu pertama, yaitu ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar keagamaan, baik sebagai umat Islam maupun bangsa Indonesia. Yang kedua adalah jadi ketiga macam ukhuwah ini, yang pertama tadi itu adalah ukhuwah persaudaraan, yaitu persaudaraan yang tumbuh dan atas keagamaan. Yang kedua ukhuwah wataniyah, artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kebangsaan. Ketiga ukhuwah al-basyariyah, artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Jadi ada 3 dasar ukhuwah Islamiyah. Yang pertama ukhuwah atas dasar persaudaraan antar agama. Yang kedua ukhuwah wataniyah, artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kebangsaan. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Jadi ketiga macam ukhuwah ini harus diwujudkan secara berimbang menurut porsi masing-masing. Satu dengan lainnya tidak boleh dipertentangkan, sebab hanya melalui 3 dimensi ukhuwah rahmatan lil alamin akan terrealisasi. Cukup sekian dari saya, semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua, yaitu tidak mencampurkan adukan antara agama dengan agama yang lain, karena agama memang berbeda, dari cara memperjembahannya, dari syarat dan rukunnya semua sangat berbeda. Jadi rahmatan dan maksudnya itu saling toleransi. Itu ketika orang beribadah maka tidak boleh diganggu, selama tidak boleh diperangi dan tidak boleh disakiti. Semoga kita selalu menjadikan Indonesia ini rahmatan lil alamin, terutama Islam, yaitu damai, tentram dalam persaudaraan sebagai wataniyah, yaitu persaudaraan satu bangsa dan satu negara. Jangan lupa di subscribe dan ditonton video ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan menunjukkan kita kepada jalan yang benar, jalan yang sahih, jalan yang menurut Allah dan Rasul benar. Subhanallah. Marilah kita berdoa menutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.